divaksin atau tidak divaksin? Jadi saya masih takut sih Bang. Kalau saya sih mau. Saya oke-oke saja. Intinya saya masih belum ingin divaksin. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research Center 16-19 Desember lalu, hanya 37% yang menyatakan bersedia divaksinasi. 40% menyatakan masih ragu-ragu, 17% menyatakan tidak akan mau divaksin. Padahal kalau Indonesia ingin segera taklukkan COVID-19, 70% populasinya harus segera divaksinasi. VOA pun bertanya kepada masyarakat, ada yang menyatakan bersedia? Kalau saya sih mau banget divaksin. Oh, mau lah Bang, kalau sudah tiba pun sini Bang. Saya bersedia. Biar agar keadaan lebih sudah bisa normal lah gitu. Tapi ada juga yang menyatakan masih ragu-ragu. Ya kalau saya sih masih ragu ya. Keamanannya, terus masalah halalannya. Saya takut itu ada efek sampingnya nanti ke diri saya gitu. Ada kejadian ikutan pasca imunisasi itu nggak ada sih hubungannya dengan efekasi ya. Kalau kejadian pasca imunisasi itu bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Nah selama ini yang ada ringan aja untuk semua vaksin itu. Hanya merah ya, kemudian sedikit gatal-gatal seperti itu, bahkan gejala demam pun tidak ditemukan. Seandainya ada vaksinasi batch 1, 2, 3 ya saya ikutan yang keempatnya deh. Tapi untuk jadi gelombang pertama nggak mau. Jadi kalau 70% sudah divaksin, sisanya itu nggak apa-apa belum divaksin. Namun kalau semua bilang mengundur, kapan kita mencapai yang 70%? Kita dalam hal ini tentunya tidak mungkin memenuhi vaksinasi yang akan kita laksanakan ini hanya berdasarkan beberapa merek karena kebutuhan kita itu cukup besar, hampir 462 juta dosis. Keraguan masyarakat juga dikarenakan faktor efikasi Sinovac yang belum kunjung diumumkan. Berbeda dengan merek lain seperti Moderna dan juga Pfizer yang sudah umumkan efikasi lebih dari 90%. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan efikasi? Efikasi itu adalah resiko seseorang untuk dia terlindungi menjadi sakit COVID-19 setelah dia mendapatkan vaksinasi. Jadi kalau misalnya efikasinya 50%, maka 50% dia mendapatkan atau sakit COVID-19 itu setelah mendapatkan vaksinasi itu kira-kira 50%. Menurut pandangan kami ya, karena kita tahu bahwa penduduk Cina itu luar biasa jumlahnya ya, dan itu pasti tidak mungkin terpenuhi dari vaksin yang diproduksi oleh Cina sendiri.